3 tahun aku selalu direndahkan dan tak dipandang. Diam-diam aku usaha online dan aku berhasil. Pendapatanku sehari sampai jutaan. Akan aku buat mereka keluarga yang sombong, diam dan malu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Salsa melangkah pelan di teras rumah kecilnya, menyapukan matanya ke sekitar lingkungan yang terlihat tenang. Di sini, kehidupan berjalan sederhana, tanpa gemerlap, tanpa hiruk-pikuk. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas pagi yang sederhana, bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuknya dan Brian, suaminya. Hidupnya selalu dalam kendali dirinya sendiri, meski banyak yang tidak tahu betapa kerasnya perjuangan yang harus dilalui. Dia bukanlah seorang yang terbiasa mencari perhatian. Pendiam, lebih memilih mendengarkan daripada berbicara. Namun, di balik diamnya, ada keteguhan yang teramat kuat. Salsa tahu bagaimana menahan diri, bagaimana mengatur emosi dalam situasi yang penuh tekanan. Setiap kali masalah datang, ia lebih memilih mencari jalan keluar daripada membiarkan dirinya terperangkap dalam kesedihan. Sederhana dalam banyak hal, namun hidupnya jauh dari kata mudah. Salsa dilahirkan di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota. Keluarganya bukan keluarga kaya, dan untuk mendapatkan apa yang mereka miliki, mereka harus bekerja keras. Sejak kecil, Salsa diajarkan tentang arti kerja keras, tentang menghargai setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh. Dia tahu betul apa artinya hidup dengan terbatas, tapi juga tahu bagaimana cara untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Ketika Salsa pertama kali bertemu dengan Brian, ia merasa ada yang berbeda. Brian bukanlah pria yang tampak mencolok, tapi ada sesuatu dalam caranya memandang dunia yang membuatnya nyaman. Brian datang dari keluarga yang jauh lebih mapan. Rumahnya besar, terletak di daerah elit, dikelilingi oleh properti yang membuat Salsa merasa asing. Tapi meskipun Brian lahir dalam keluarga yang sudah mapan, dia bukanlah tipe orang yang membanggakan statusnya. Brian lebih cenderung membiarkan hidup mengalir, tidak banyak berbicara tentang apa yang dimilikinya, lebih memilih untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih sederhana. Keluarga Brian adalah keluarga besar dengan banyak anggota. Semua orang dalam keluarga itu tampak sukses. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi insinyur, dan ada yang bekerja di posisi-posisi yang cukup terhormat di masyarakat. Bagi mereka, status sosial adalah hal yang sangat penting, dan selalu ada perbandingan antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Salsa tahu betul bagaimana rasanya menjadi orang luar di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan ambisi dan keinginan untuk selalu lebih baik daripada yang lain. Ia sering merasa seperti seorang pengamat, diam-diam memperhatikan, namun tidak banyak terlibat. Suatu hari, Salsa merasa tertekan ketika keluarga Brian mengadakan pertemuan besar. Semua anggota keluarga hadir, mengenakan pakaian terbaik mereka, berbicara tentang pencapaian karir, tentang betapa suksesnya mereka masing-masing. Salsa hanya bisa duduk di sudut, menundukkan kepala, merasakan tatapan mereka yang seringkali membuatnya merasa kecil. Ia tahu bahwa dirinya berbeda. Ia bukan bagian dari dunia mereka yang megah, dan meskipun Brian selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dia mendukungnya, Salsa tetap merasa terpinggirkan. Di tengah-tengah mereka yang selalu membanggakan diri, Salsa merasa seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Namun, meskipun begitu, Salsa tetap bersikap sabar. Ia tahu bahwa Brian bukanlah orang yang seperti mereka. Brian adalah suami yang baik, tetapi dia memiliki sifat yang seringkali membuatnya terlalu pasrah pada keadaan. Brian selalu mengalah, tidak pernah tegas dalam menghadapi keluarganya.
Jika ada ketegangan, ia lebih memilih untuk diam, berharap masalah akan selesai dengan sendirinya. Salsa menyadari bahwa ini adalah salah satu hal yang membuatnya terkadang merasa kesepian. Ia berharap Brian bisa lebih berani membela dirinya, bisa lebih tegas dalam menghadapi keluarganya yang terkadang begitu menekan. Namun, Salsa tidak pernah mengungkapkan perasaannya itu. Ia terlalu bijak untuk mengeluh tentang hal-hal yang tak bisa diubah. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan ia harus belajar untuk menerima kenyataan. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di luar, tetapi fokus pada apa yang bisa ia lakukan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Hari-hari berlalu dengan tenang, meskipun ada banyak ketegangan yang tersembunyi di balik senyum mereka. Salsa belajar untuk tetap kuat, meskipun seringkali hatinya terasa rapuh. Ia tahu bahwa untuk bisa hidup di dunia ini, ia harus kuat, harus terus berjuang meskipun tampaknya segala sesuatu berjalan melawan dirinya. Ia tak menginginkan perhatian, hanya ingin dihargai, dan itu yang menjadi motivasinya untuk bertahan. Salsa merasakan perubahan yang begitu besar ketika mereka pindah ke rumah warisan orang tua Brian. Rumah itu begitu megah, setinggi 2 lantai, dengan taman yang luas dan halaman depan yang terlihat seperti bagian dari istana. Setiap sudut rumah dihiasi furnitur yang elegan, dan tiap ruangan penuh dengan perabotan mahal yang mencerminkan status tinggi keluarga Brian. Semua serba baru dan terawat, seolah-olah rumah ini adalah simbol dari segala pencapaian dan kebanggaan keluarga tersebut. Namun, meskipun rumah itu tampak sempurna di luar, bagi Salsa, itu justru menjadi pengingat akan betapa terasingnya ia di tengah keluarga Brian. Seiring dengan pindahnya mereka, Salsa mulai merasakan perbedaan yang mencolok antara dirinya dan anggota keluarga Brian yang lain. Kakak-kakak Brian yang sudah mapan, dengan pekerjaan yang bergengsi, seperti polisi dan insinyur, selalu memperlakukan Salsa dengan cara yang dingin. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang tidak memiliki apa-apa, seseorang yang berasal dari keluarga sederhana dan hanya menumpang hidup di keluarga besar yang penuh dengan orang sukses. Brian, meskipun selalu berusaha menjaga kedamaian, tidak pernah cukup tegas untuk membela Salsa. Saat mereka duduk bersama di meja makan, obrolan seputar pekerjaan, proyek besar, dan kehidupan mewah yang penuh pencapaian selalu datang silih berganti, membuat Salsa merasa semakin kecil. Sesekali, ia merasakan tatapan yang tidak nyaman dari saudara-saudara Brian. Beberapa kali, mereka menyindirnya tanpa disadari, berbicara tentang perbedaan antara pekerjaan mereka yang prestisius dan keadaan Salsa yang tampaknya jauh lebih sederhana. Namun, Salsa tak bisa langsung mengungkapkan perasaannya. Ia berusaha keras untuk menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyum. Dalam hati, ia bertekad untuk tidak membiarkan perlakuan mereka meruntuhkan semangatnya. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa ia tidak akan diterima sepenuhnya di dunia mereka. Ia bukanlah bagian dari dunia yang mereka bangun dengan begitu sempurna. Ketika acara keluarga berlangsung, Salsa seringkali hanya menjadi pendengar yang diam. Semua topik pembicaraan terasa seperti tembok pemisah antara dirinya dan mereka. Mereka berbicara tentang pencapaian masing-masing, saling memberitahu tentang betapa suksesnya mereka. Namun, Salsa hanya bisa menundukkan kepala, merasa terasing, merasa seperti berada di luar lingkaran mereka. Brian, meskipun selalu ada di sampingnya, lebih memilih untuk diam. Salsa tahu betul bahwa Brian mencintainya, namun ia juga tahu bahwa Brian belum cukup kuat untuk melawan keluarganya. Keputusannya untuk tidak membela Salsa seringkali membuat Salsa merasa lebih terasing lagi. Setiap kali ada perdebatan kecil antara mereka, Brian memilih untuk menghindari konfrontasi, berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Salsa tahu bahwa itu bukanlah solusi. Masalah yang terpendam hanya akan berkembang menjadi luka yang semakin dalam.
Ketika mereka duduk bersama di ruang makan, Salsa sering merasa seperti bukan bagian dari keluarga ini. Makan malam bersama mereka terasa seperti sebuah pertunjukan, dengan setiap orang berbicara tentang pencapaian mereka, saling membanggakan diri tanpa memberi ruang untuk orang lain. Salsa hanya bisa menatap piringnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa terluka hatinya. Setiap kali keluarganya memperlakukan dirinya dengan dingin, ia merasa semakin jauh dari mereka. Namun, meskipun begitu, Salsa berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ia tidak ingin terjebak dalam ketidakpastian dan penghinaan dari orang lain. Ia hanya ingin menemukan cara untuk bertahan, untuk tetap kuat, dan untuk mencari jalan keluar dari rasa sakit ini. Di malam hari, ketika semua orang tertidur, Salsa seringkali terjaga, duduk di depan jendela besar yang menghadap ke halaman depan yang luas. Dia memandangi rumah yang besar dan megah itu, merasa seolah-olah rumah itu menjadi penjara baginya. Semua kemewahan yang ada tidak mampu menenangkan hatinya yang merasa terkucilkan. Keindahan rumah itu hanya membuatnya merasa semakin kecil. Semua prestise keluarga Brian tidak memberi ruang bagi dirinya untuk tumbuh. Salsa tahu, meskipun rumah itu terlihat indah, kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan atau status sosial. Kebahagiaan, menurutnya, datang dari rasa dihargai dan diterima, sesuatu yang sulit didapatkan di lingkungan keluarga ini. Tetapi, Salsa tidak ingin terjebak dalam kesedihan. Ia bertekad untuk bangkit. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melawan perasaan terasing ini adalah dengan membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, tanpa harus menunggu pengakuan. Ia mulai merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang yang hanya bisa berdiam diri dan menunggu nasib. Salsa tahu bahwa dunia ini penuh dengan peluang, dan ia bertekad untuk meraihnya, meskipun harus memulai dari bawah. Ia mulai mencari cara untuk menghasilkan uang sendiri, mengambil pelajaran tentang bisnis online, belajar dari banyak sumber, dan mencoba untuk mengembangkan sesuatu dari hal kecil. Tidak ada yang tahu tentang hal ini, bahkan Brian pun tidak tahu. Salsa ingin membuktikan bahwa ia bisa lebih dari apa yang orang lain kira. Ia ingin menunjukkan kepada keluarganya bahwa kemewahan bukanlah segalanya, bahwa ada banyak hal yang lebih berharga dalam hidup ini. Namun, saat Salsa memulai perjalanan barunya, ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak mudah diterima dalam dunia baru ini. Semua yang ia lakukan terasa seperti sebuah perjuangan melawan arus. Tetapi Salsa tidak gentar. Ia tahu bahwa hidup yang ia impikan tidak akan datang begitu saja tanpa kerja keras dan ketekunan. Maka, dengan tekad yang kuat, Salsa mulai melangkah perlahan, mencari peluang, meskipun di tengah semua kesulitan yang mengelilinginya. Dalam hatinya, Salsa percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan memiliki kekuatan untuk mengubah takdirnya sendiri. Hari itu, Salsa merasa udara di rumah terasa lebih tebal, lebih sesak. Ia sedang duduk di ruang makan, menyelesaikan sarapan pagi bersama Brian dan keluarga besar yang lain. Semuanya tampak biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menggantung di udara, tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi cukup untuk membuat hati Salsa terasa berat. Ipar pertama yang menghina Salsa adalah adik Brian, Vera. Seorang wanita muda yang sudah menikah, bekerja di sebuah perusahaan ternama, dan selalu berbicara dengan nada penuh percaya diri. Hari itu, Vera datang lebih awal ke rumah untuk ikut sarapan bersama mereka. Begitu masuk ke ruang makan, matanya langsung tertuju pada Salsa yang sedang duduk dengan pakaian sederhana, sebuah baju blus dan rok panjang yang ia kenakan dengan santai. Ternyata,
Pilihan pakaian itu menjadi titik awal dari perdebatan kecil yang akhirnya meledak. "Wow, Salsa itu baju baru ya?" ujar Vera dengan nada mengejek, meskipun ekspresinya tetap datar. "Sepertinya kamu masih berpikir bahwa pakaian ini cocok untuk acara formal ya? Mungkin kalau bisa belanja sedikit lebih, baju kamu bisa terlihat lebih berkelas." Salsa terdiam sesaat. Pandangan matanya berusaha menahan rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Ia tahu betul bahwa Vera memang selalu menilai orang dari penampilan luar. Tapi, seperti biasa, Salsa memilih untuk tidak langsung membalas. Ia mencoba mengabaikan komentar itu, namun hatinya sudah terluka. Bagaimana bisa seseorang yang baru saja menyapa bisa begitu mudah merendahkan orang lain? Brian yang duduk di sebelahnya mencoba melerai. "Vera, tidak usah berlebihan. Salsa sudah cukup nyaman dengan apa yang dia kenakan." Tapi Vera tidak mendengarkan. "Oh, Brian, kamu selalu membela Salsa. Kenapa kamu tidak membiarkan dia sedikit lebih berusaha untuk tampil lebih baik? Terlalu banyak waktu di rumah saja membuatnya tidak tahu mode apa yang sedang tren." Salsa mengerutkan alisnya, merasa matanya mulai memanas. Tentu saja, ia bisa membela dirinya sendiri, tetapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Ada jurang yang begitu dalam di antara dirinya dan keluarga Brian. Mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan perbandingan dan standar yang sulit untuk diikuti, sementara ia hanya berusaha bertahan di tempat yang jauh berbeda. Brian menunduk, menatap makanannya. Tampaknya bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi itu. Ia tidak berani untuk bersikap tegas, meskipun ia merasa tidak nyaman dengan sikap kakaknya. Dalam diam, Salsa merasakan semakin jelas betapa ia tidak berada di tempat yang seharusnya. Tidak hanya dalam rumah ini, tetapi juga dalam dunia yang penuh dengan perbedaan. Akhirnya, untuk menjaga ketenangan, Salsa memutuskan untuk tidak melawan. "Terima kasih, Vera," ucapnya pelan, menghindari tatapan Vera yang tajam. "Aku nyaman dengan apa yang aku kenakan." Vera hanya tertawa kecil, tanpa mengubah ekspresinya sedikit pun. "Tentu, Salsa, tapi jangan terlalu nyaman, ya. Kamu tidak ingin dilihat seperti itu sepanjang waktu, kan?" Salsa merasakan panas menyebar ke wajahnya, namun ia menahan air matanya. Sakitnya seperti ada 1000 jarum menusuk hatinya, tapi ia memilih untuk diam. Tidak ada yang lebih berat dari rasa malu yang dipaksakan, ditambah dengan kenyataan bahwa Brian tidak cukup kuat untuk membelanya. Di dalam hatinya, Salsa tahu bahwa ia sedang merasa terluka dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat Vera meninggalkan ruang makan, suasana menjadi hening. Brian hanya diam, menatap piring makanannya yang tak lagi terlihat menarik. Salsa tahu Brian ingin mengatakan sesuatu, tapi ia juga tahu bahwa kata-kata itu hanya akan berakhir dengan alasan dan permintaan maaf yang tidak akan mengubah apapun. Brian tidak tahu harus bagaimana. Setelah sarapan selesai, Salsa berjalan perlahan ke dapur untuk merapikan piring-piring kotor. Tubuhnya terasa lelah, tapi bukan karena pekerjaan fisik. Ia merasa seolah-olah sebuah beban berat tergantung di pundaknya, sebuah rasa sakit yang semakin dalam. Ia menatap dirinya di cermin dapur, mencoba mencari kekuatan yang dulu selalu ada. Namun, hari itu, semuanya terasa berbeda. Salsa tahu bahwa setiap kali ia memandang dirinya sendiri, ia merasa semakin terasing. Salsa tidak ingin berlarut-larut dalam perasaan itu. Ia tahu bahwa untuk bertahan, ia harus lebih kuat, lebih tabah. Setiap hinaan yang ia terima, setiap kata yang dilontarkan dengan sengaja untuk merendahkannya, adalah ujian yang harus dilaluinya. Namun, hari itu, ia merasa bahwa rasa sakit itu semakin tajam, dan semakin banyak luka yang harus ia simpan di dalam hatinya. "Brian,
yang akhirnya mengikuti Salsa ke dapur, berdiri di pintu tanpa tahu harus berkata apa. "Salsa, maafkan aku," katanya dengan suara pelan, seperti biasa. "Aku tidak tahu bagaimana cara melawan keluargaku. Aku takut kalau kita menjadi masalah lagi." Salsa mengangkat pandangannya. "Aku tidak meminta kamu untuk melawan mereka, Brian. Aku hanya meminta kamu untuk berdiri di sisiku. Itu saja." Namun, Brian hanya diam, dan itu membuat Salsa merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Ketika Brian tidak bisa memberikan dukungan yang diharapkannya, Salsa merasa bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas semua ini sendirian. Tidak ada yang akan membela dirinya selain dirinya sendiri. Tak ada yang akan mengerti kecuali dirinya sendiri. Dan perasaan itu, perasaan terasing dan kesepian di rumahnya sendiri, semakin membuat hati Salsa terasa kosong. Hari-hari berikutnya berlalu begitu saja. Salsa lebih memilih untuk menghindari interaksi dengan anggota keluarga Brian. Ia tahu bahwa setiap kali ia berhadapan dengan mereka, ia hanya akan merasakan sakit yang sama. Setiap kali ia berbicara, ia merasa seperti tidak ada yang mendengarkannya. Keluarga Brian tetap dengan cara mereka yang tak berubah, sementara Salsa terus menyimpan luka-luka itu dalam diam. Luka yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, namun cukup untuk membuatnya merasa tak terlihat. Suatu sore yang panas, Salsa sedang membersihkan ruang tamu besar yang ada di rumah itu, dengan suasana yang terasa lebih sepi dari biasanya. Brian sedang pergi bekerja, dan keluarga Brian yang lain sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Pada awalnya, hari itu terasa seperti hari-hari biasa lainnya. Namun, keadaan berubah dengan cepat ketika kakak ipar Brian, Armand, datang berkunjung. Armand adalah seorang insinyur yang selalu merasa lebih baik dari yang lain. Ia selalu berbicara dengan nada tinggi, penuh dengan rasa percaya diri yang seringkali terasa menyakitkan bagi orang-orang di sekitarnya. Hari itu, Armand datang bersama beberapa tamu, kolega-koleganya yang tampak segar dan penuh semangat. Mereka sedang membicarakan proyek besar yang baru saja mereka selesaikan. Ketika mereka masuk ke ruang tamu yang luas, Salsa sedang duduk dengan tenang, melipat kain-kain yang baru dicuci. Tanpa disadari, Armand melihat Salsa dan kemudian tertawa kecil. "Wah, Salsa, apa kabar?" Armand berkata, sambil melirik Salsa dengan senyum mengejek. "Masih betah di rumah ini? Sepertinya hidupmu sangat nyaman ya. Tidak perlu bekerja keras. Lihat saja, semua diurus oleh suami. Tapi, sayangnya, kamu gak ada penghasilan kan?" Salsa merasa tubuhnya kaku seketika. Semua orang di ruang tamu mulai menoleh, dan beberapa dari mereka mulai tertawa ringan. Salsa bisa merasakan pandangan mereka, pandangan yang penuh dengan penilaian. Armand melanjutkan, "Bagaimana bisa seorang wanita yang tidak memiliki penghasilan layak menjadi istri seorang pria sukses? Kamu tahu kan, itu akan membuat Brian dipandang sebelah mata? Bisa-bisa orang-orang mulai bertanya-tanya mengapa seorang pria sebaik Brian bisa memilih seorang wanita yang tidak punya apa-apa." Tamu-tamu Armand mulai tertawa lebih keras. Ada yang tersenyum dengan tidak sopan, dan Salsa bisa merasakan tatapan tajam itu menusuk jantungnya. Masing-masing kata yang Armand ucapkan terasa seperti pisau yang menorehkan luka baru dalam hatinya. Ia mencoba mengendalikan emosinya, tetapi semuanya terasa begitu menyakitkan. "Armand," Brian tiba-tiba berkata dengan suara tegas, mencoba menginterupsi. "Jangan seperti itu. Ini sudah cukup." Namun, suara Brian tidak cukup untuk menghalangi apa yang sudah terucap. Armand tersenyum sinis dan mengangkat bahunya, seolah tidak peduli dengan perasaan orang lain. Ya, tapi kenyataannya memang begitu, kan? Tidak ada yang bisa membantah itu." Salsa menundukkan kepala,
berusaha menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Ia bisa merasakan hatinya hancur. Ingin rasanya ia berteriak, membela dirinya sendiri, tetapi kata-kata itu bagaikan terhenti di tenggorokannya. Semua yang dikatakannya hanya akan sia-sia. Bagaimana bisa ia berdebat dengan mereka yang begitu yakin dengan kebenaran versi mereka sendiri? Di dalam hatinya, ia merasa semakin terperosok dalam dunia yang bukan miliknya. Dunia yang dipenuhi dengan penghinaan dan pandangan rendah terhadap orang-orang seperti dirinya. Brian mencoba lagi untuk menenangkan Armand. Sudah cukup, Armand. Ini bukan cara kita berbicara satu sama lain. Namun, Salsa tidak bisa lagi mendengarkan. Ia sudah cukup. Ia tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang semakin dalam. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi ke kamar mereka. Di sana, ia duduk di tepi tempat tidur, membenamkan wajahnya ke dalam bantal, merasakan setiap tetes air mata yang jatuh. Rasanya, seperti dunia ini tidak pernah berpihak padanya. Semua usaha dan pengorbanan yang telah ia lakukan sepertinya tidak berarti apa-apa bagi keluarga Brian. Ia hanya bisa menangis untuk dirinya sendiri, untuk semua luka yang ditahan dalam diam. Semua rasa sakit yang tidak bisa ia ungkapkan, semua rasa kecewa yang tertahan dalam hatinya, kini tumpah tanpa bisa ia bendung lagi. Salsa merasa terperangkap dalam dunia yang selalu menganggapnya rendah, selalu melihatnya sebagai seseorang yang tidak memiliki nilai, hanya karena ia tidak bekerja di luar rumah seperti yang diharapkan. Namun, di balik air mata itu, sesuatu mulai berubah dalam diri Salsa. Rasa sakit itu, meskipun begitu dalam, mulai membangkitkan sesuatu yang lain di dalam dirinya, keinginan untuk berubah. Ia tahu bahwa jika ia terus berlarut-larut dalam perasaan ini, ia tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran penghinaan yang terus menghantuinya. Salsa menyadari bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu orang lain memberi pengakuan padanya. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri, untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan yang luar biasa, bahwa ia tidak hanya berharga sebagai istri Brian, tetapi juga sebagai individu yang bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri. Air matanya perlahan berhenti mengalir, digantikan dengan tekad yang semakin bulat. Salsa tidak akan membiarkan dirinya terus terperosok dalam dunia yang menilai dirinya dari luar. Ia akan mengubah nasibnya, berusaha sekeras mungkin untuk membuktikan bahwa ia lebih dari apa yang orang-orang pikirkan tentang dirinya. Untuk pertama kalinya, Salsa merasakan dorongan yang begitu kuat, dorongan untuk bangkit, untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dalam keheningan malam itu, Salsa mengangkat kepalanya dan menatap cermin besar yang ada di kamar mereka. Wajahnya yang basah dengan air mata kini memancarkan semangat baru. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah titik awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Ia akan membuktikan bahwa dirinya bisa sukses, bisa berjuang, dan bisa menjadi lebih dari apa yang selama ini ia bayangkan. Saya akan berubah, gumamnya pada diri sendiri, dengan suara penuh tekad. Saya akan buktikan kepada mereka bahwa saya punya nilai, dan saya tidak akan didefinisikan oleh mereka yang tidak pernah melihat saya lebih dari sekadar istri. Malam itu, Salsa tidur dengan perasaan yang berbeda. Ia tahu bahwa meskipun dunia terasa tidak adil, ia memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidupnya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, ia akan mulai mengambil langkah pertama menuju perubahan besar. Perubahan yang tidak hanya akan mengubah dirinya, tetapi juga akan membuktikan bahwa setiap orang, tidak peduli dari latar belakang mana, bisa bangkit dan mencapai impian mereka. Hari-hari berlalu, dan Salsa semakin tenggelam dalam dunia baru yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Di balik senyum yang ia tampilkan setiap hari, di balik rutinitas yang seakan tak berubah, ia menyembunyikan sebuah perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Salsa tidak lagi duduk diam,
terjebak dalam rasa sakit yang semakin dalam. Ia telah memutuskan untuk mengubah hidupnya, untuk tidak hanya menjadi istri Brian, tetapi juga seseorang yang dapat membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar pandangan orang lain. Salsa tidak punya banyak pilihan. Modal yang ia miliki hanyalah sebuah handphone lama yang sudah seringkali ia perbaiki sendiri dan koneksi internet yang pas-pasan. Namun, ia tidak peduli. Ia tahu bahwa jika ia ingin keluar dari lingkaran ketergantungan ini, ia harus memulainya dari bawah, dengan apa yang ia punya. Setiap kali Brian pergi bekerja, Salsa meluangkan waktu untuk mencari tahu segala sesuatu tentang bisnis online. Ia mulai mencari tutorial-tutorial di YouTube, mengikuti webinar yang dapat membantunya memahami cara berbisnis secara digital. Ia belajar tentang pemasaran, penjualan online, dan strategi media sosial. Setiap kali ada waktu luang, Salsa akan mencatat apa yang ia pelajari, mencoba memahaminya dengan seksama. Ia mulai membuat toko online kecil-kecilan. Awalnya, hanya untuk menjual barang-barang sederhana, produk kecantikan, aksesoris, dan pakaian yang ia beli dari supplier dengan harga grosir. Tidak banyak yang tahu tentang toko online kecilnya, selain dirinya. Salsa tidak ingin terlalu terlihat. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa harus mengandalkan orang lain, bahkan tanpa memberitahu Brian. Ia tahu bahwa jika Brian tahu, dia mungkin akan merasa khawatir, atau bahkan merasa tertekan dengan apa yang ia lakukan. Malam-malam Salsa seringkali terjaga, memandangi layar handphone yang kecil dan bersinar, menatap satu persatu artikel dan tutorial yang ia baca dengan penuh perhatian. Ia mengikuti kursus online yang banyak tersedia gratis di internet, mempelajari cara membuat konten yang menarik untuk media sosial, mempelajari bagaimana cara mengoptimalkan SEO, dan bahkan cara untuk beriklan secara efektif dengan anggaran yang terbatas. Ia tahu betul bahwa untuk berhasil di dunia online, ia harus memiliki pengetahuan yang cukup, dan itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan keterbatasan yang ada di sekelilingnya. Setiap malam, Salsa mencatat setiap hal yang ia pelajari. Buku catatan kecil yang selalu ada di dekat tempat tidurnya kini dipenuhi dengan berbagai ide dan strategi bisnis. Setiap kali Brian pulang dan melihat Salsa masih begadang dengan matanya yang lelah, ia hanya tersenyum dan bertanya dengan lembut, "Kamu tidak tidur? Sudah malam sekali." Salsa hanya tersenyum kecil, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. "Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan," jawabnya singkat. Meskipun hatinya tahu bahwa ia sedang berjuang keras untuk membangun sesuatu yang besar, Brian tidak tahu banyak tentang apa yang Salsa kerjakan. Ia lebih fokus pada pekerjaannya sendiri dan kadang kala merasa cemas melihat Salsa yang tampaknya tidak pernah cukup tidur. Namun, dia tidak berani terlalu menanyakan apa yang sedang dilakukan istrinya, takut jika pertanyaannya justru menambah beban. Salsa, di satu sisi, merasa senang bisa melakukannya tanpa harus melibatkan Brian. Meskipun ia tahu Brian peduli, ia tidak ingin suaminya merasa khawatir atau tertekan. Namun, semakin lama, Salsa merasakan perubahan dalam dirinya. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh, dan ia mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya. Penjualan pertamanya adalah hal yang paling membanggakan baginya. Meskipun hanya sedikit, namun itu adalah bukti nyata bahwa ia bisa melakukannya. Setiap kali ada pesanan, Salsa merasa seperti dunia ini memberi sedikit ruang untuknya. Ia tahu bahwa ini masih awal, tetapi ia merasa bahwa ia sudah berjalan menuju arah yang benar. Namun, yang lebih membanggakan bagi Salsa adalah ketika ia melihat pelanggan pertama yang memberikan ulasan positif tentang produk yang ia jual. Barangnya bagus, sesuai dengan deskripsi, pasti beli lagi. Ulasan itu membuat hati Salsa meluap dengan kebahagiaan. Rasanya, inilah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Setiap hari, Salsa semakin tekun.
Ia tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga mencoba memahami cara mengelola keuangan bisnis. Ia mulai memisahkan antara uang pribadi dan uang hasil penjualan. Ia juga mencari tahu lebih banyak tentang cara mengelola stok barang, mencari supplier yang dapat dipercaya, dan berusaha untuk membuat toko online-nya semakin profesional. Ia menyadari bahwa untuk bertahan di dunia bisnis, ia harus terus belajar dan beradaptasi. Brian, meskipun tidak tahu banyak, mulai merasakan ada perubahan dalam diri Salsa. Ia melihat bagaimana Salsa lebih bersemangat setiap kali membicarakan toko online-nya. Meskipun tidak banyak yang ia pahami, Brian bisa merasakan bahwa istrinya kini lebih percaya diri. Ia mulai melihat Salsa lebih sering tertawa, lebih ceria, dan lebih bersemangat setiap hari. Tapi, di balik itu semua, Brian juga mulai menyadari bahwa Salsa selalu terlihat lelah. Setiap kali ia pulang kerja, Salsa masih sibuk dengan handphonenya, masih mencatat di buku catatannya, dan matanya yang lelah menunjukkan betapa kerasnya ia berusaha. "Salsa," kata Brian suatu malam, ketika mereka berdua duduk di ruang tamu setelah makan malam. "Aku tahu kamu sedang sibuk dengan sesuatu. Tapi, jangan lupa juga untuk istirahat, ya. Aku khawatir kamu terlalu banyak bekerja." Salsa menatap Brian dengan senyum yang lembut. "Aku baik-baik saja, Brian. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar." Brian masih belum sepenuhnya mengerti, namun ia merasa tenang mendengar Salsa berbicara begitu. Meskipun ia khawatir, ia tidak ingin terlalu mencampuri apa yang sedang Salsa lakukan. Ia tahu betul, Salsa adalah wanita yang tangguh. Namun, di dalam hati Brian, ada perasaan campur aduk. Ia bangga dengan semangat Salsa yang begitu besar, tetapi juga khawatir jika ia tidak bisa memberikan dukungan lebih pada istrinya. Salsa tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan meskipun Brian tidak selalu tahu apa yang sedang ia lakukan, ia merasa semakin yakin dengan setiap langkah yang ia ambil. Ia tahu bahwa dengan tekad dan usaha yang keras, ia akan bisa membuat semua orang, termasuk keluarganya, mengakui kemampuannya. Mungkin mereka tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama, tapi ia tidak peduli lagi. Salsa tahu bahwa perjalanan ini adalah tentang dirinya, tentang bagaimana ia bisa membangun hidupnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Salsa menatap layar ponselnya dengan rasa cemas yang teramat sangat. Pesanan pertama dari tokonya baru saja masuk, dan meskipun itu hanya satu produk kecil, rasanya seperti kemenangan besar baginya. Namun, saat ia membuka detail pesanan, sebuah perasaan tidak enak mulai menggelayuti hatinya. Ternyata, ada masalah dengan pengiriman. Salah satu produk yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di toko online-nya. Salsa panik. Ia tak ingin mengecewakan pelanggan pertama ini, namun di saat yang sama, ia merasa cemas apakah ia bisa menangani kesalahan ini dengan baik. Ia segera menghubungi pelanggan tersebut, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan menawarkan pengembalian barang atau penggantian. Meskipun hati Salsa terasa berat, ia tahu bahwa ini adalah ujian pertamanya dalam menjalankan bisnis. Ini bukan akhir, ini hanya sebuah batu loncatan, pikirnya dalam hati. Pelajaran pertama yang ia ambil adalah pentingnya kejelasan dalam deskripsi produk dan mengelola stok dengan lebih cermat. Salsa merasa bersyukur karena meskipun terjadi kesalahan, pelanggan tersebut cukup pengertian dan memilih untuk tetap menerima barang tersebut dengan permintaan penggantian yang sesuai. Meskipun penjualan pertama ini tidak sempurna, Salsa merasa bahwa ia sudah belajar banyak, dan lebih penting lagi, ia belajar untuk tidak menyerah. Modal yang ia gunakan untuk memulai bisnis ini berasal dari hasil menabungnya selama berbulan-bulan. Setiap kali ia pergi berbelanja, ia selalu menyisihkan sedikit uang dari anggaran rumah tangga untuk disimpan, meskipun itu berarti ia harus menahan keinginan untuk membeli barang-barang kecil yang ia inginkan.
Semua itu dilakukan dengan tekad untuk mencapai tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri, dan bahwa ia tidak perlu bergantung pada siapapun, bahkan pada keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kegagalan pertama tersebut, Salsa semakin berhati-hati. Ia mulai menata strategi baru. Ia mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk memasarkan produk-produk kecil yang ia jual. Ia tidak hanya bergantung pada satu platform saja, tetapi juga menjajaki beberapa situs e-commerce, mengembangkan akun Instagram untuk mempromosikan barang-barangnya, dan bahkan membuat konten-konten sederhana untuk menarik perhatian orang-orang. Salsa tahu betul bahwa untuk bisa bersaing, ia harus lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih tekun dari yang lain. Langkah pertama yang ia ambil adalah mulai memberikan pelayanan terbaik. Setiap kali ada pembeli, Salsa selalu berusaha untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Ia memastikan setiap pengiriman dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Ia mengemas setiap barang dengan rapi, menambahkan ucapan terima kasih di setiap paket yang dikirim, bahkan menuliskan pesan pribadi untuk pelanggan. Terima kasih telah mempercayakan belanjaan Anda pada toko kami. Semoga Anda puas dengan produk kami, dan jangan ragu untuk kembali lagi. Pelayanan yang jujur dan ramah ini mulai menunjukkan hasil. Penjualannya memang masih lambat, tetapi semakin banyak pelanggan yang memberikan ulasan positif. Kata-kata mereka, barang bagus, pelayanan cepat, harga terjangkau, semuanya memberi semangat baru bagi Salsa. Setiap ulasan positif, meskipun hanya sedikit, terasa seperti angin segar yang menghidupkan semangatnya. Salsa merasa bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang benar, meskipun perjalanan ini terasa panjang dan penuh tantangan. Seiring berjalannya waktu, penjualan mulai meningkat perlahan. Tidak ada lonjakan besar dalam semalam, tetapi ada pergerakan yang stabil, dan itu sudah cukup baginya. Meskipun sebagian besar pelanggan berasal dari lingkaran kecilnya, teman-teman, dan teman dari teman, Salsa merasa cukup puas dengan hasil itu. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, dan bahwa setiap langkah kecil menuju kemajuan harus dihargai. Suatu hari, setelah beberapa bulan bekerja keras tanpa henti, Salsa mendapatkan pesan yang sangat berarti. Seorang pelanggan yang sudah beberapa kali membeli produk dari toko online-nya mengirimkan pesan di DM Instagram. "Hai, Salsa. Saya baru saja membeli beberapa produk dari toko kamu lagi, dan saya benar-benar puas. Saya sudah sering merekomendasikan toko kamu kepada teman-teman saya. Produk kamu selalu sesuai harapan, dan saya suka cara kamu berinteraksi dengan pelanggan. Saya harap usaha kamu semakin berkembang ya. Semoga sukses." Salsa tertegun sejenak setelah membaca pesan itu. Air mata hampir menetes, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia merasa begitu terharu. Semua kerja kerasnya selama ini, semua waktu yang ia habiskan untuk belajar, untuk mengurus toko online-nya, dan untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan, akhirnya mulai membuahkan hasil. Ini bukan hanya soal uang, ini tentang rasa percaya diri yang tumbuh dalam dirinya, tentang keyakinan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan di toko online-nya, Salsa duduk di depan layar komputer, melihat ke berbagai data penjualannya. Ia menyadari bahwa meskipun penjualannya masih kecil, ada pola yang jelas. Penjualannya mulai meningkat. Pelanggan kembali membeli produk dari toko yang sama. Ini adalah bukti nyata bahwa usahanya tidak sia-sia. Mungkin dunia belum sepenuhnya mengakui kemampuannya, tetapi Salsa mulai melihat tanda-tanda bahwa ia berada di jalur yang benar. Brian, meskipun tidak tahu semua detail tentang usaha Salsa, mulai melihat perubahan yang nyata. Suatu malam, setelah makan malam, ia duduk di sebelah Salsa yang sedang memeriksa laporan penjualannya. "Salsa, aku mulai melihat kamu lebih sibuk akhir-akhir ini. Kamu sudah berhasil?"
Tanya Brian dengan nada penasaran, mencoba mendekat. Salsa tersenyum, lalu mengangguk perlahan. Iya, Brian. Aku mulai melihat hasilnya. Penjualannya meningkat perlahan, dan aku mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan. Brian menatap Salsa dengan bangga, meskipun ia masih belum sepenuhnya memahami semua yang Salsa lakukan. Aku bangga padamu, Salsa. Kamu sangat kuat. Kamu benar-benar bisa mengubah hidupmu sendiri. Salsa merasa hangat mendengar kata-kata Brian. Itu adalah pengakuan yang selama ini ia harapkan, bukan dari orang lain, tetapi dari orang yang paling dekat dengannya. Meskipun Brian belum sepenuhnya memahami apa yang Salsa kerjakan, kata-kata itu memberikan energi baru baginya. Salsa tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan setiap penjualan yang berhasil, setiap pelanggan yang puas, ia semakin yakin bahwa ia bisa mencapainya. Dengan langkah yang lebih mantap, Salsa terus berjuang, membangun usahanya lebih besar lagi, tanpa mengenal lelah. Ia tahu bahwa setiap usaha yang ia lakukan akan memberi hasil, meskipun lambat. Tak ada yang datang dalam semalam. Namun, Salsa percaya bahwa setiap langkah kecilnya membawa ia lebih dekat pada impian besar yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Salsa sudah merasakan bahwa usaha yang ia bangun mulai menunjukkan hasil. Setiap hari, ia semakin merasa lebih yakin dengan langkah yang ia ambil. Toko online kecil-kecilan yang ia bangun mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Pelanggan yang datang kembali, membeli produk yang sama atau bahkan lebih banyak, menjadi bukti bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sekadar coba-coba. Ia mulai memiliki pelanggan setia yang selalu kembali berbelanja, memberikan ulasan positif, dan merekomendasikan toko online-nya kepada teman-teman mereka. Pelanggan setia pertama yang ia dapatkan adalah seorang ibu muda bernama Andina. Ibu Andina pertama kali membeli produk perawatan kulit dari toko Salsa. Meskipun awalnya hanya membeli satu produk, ia kembali beberapa minggu kemudian untuk membeli produk lainnya. Setiap kali membeli, Andina memberikan ulasan yang memuji kualitas produk dan pelayanan yang ramah. Saya senang berbelanja di sini. Produk selalu sampai tepat waktu dan sesuai dengan deskripsi. Terima kasih, Salsa. Pesan yang Andina kirimkan semakin membuat hati Salsa terasa hangat. Itulah pertama kalinya Salsa merasa bahwa usahanya benar-benar dihargai. Namun, kesuksesan ini juga membawa tantangan baru yang harus dihadapi Salsa. Dalam perjalanan bisnisnya, ada kalanya ia merasa segala sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Salah satu ujian besar yang datang adalah ketika ada pelanggan yang menerima pengiriman barang yang salah. Sebuah baju yang dipesan tidak sesuai dengan ukuran yang dipesan, dan warna produk yang diterima berbeda dengan yang tertera di deskripsi. Pelanggan itu, seorang wanita bernama Lita, menghubungi Salsa dengan keluhan yang jelas dan tegas. Lita mengetik pesan panjang di kolom chat toko online Salsa. Salsa, saya baru saja menerima pesanan saya, dan saya sangat kecewa. Baju yang saya terima tidak sesuai dengan yang saya pilih. Ini bukan ukuran yang saya pesan, dan warnanya juga sangat berbeda. Saya ingin pengembalian barang, dan saya tidak tahu apakah saya akan membeli lagi di toko Anda setelah ini. Salsa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah salah satu momen yang paling ditakutinya, ketika pelanggan kecewa dengan layanan yang ia berikan. Ia langsung membalas pesan itu dengan permintaan maaf yang tulus. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Lita. Saya akan segera mengurus pengembalian barang dan memastikan bahwa Anda mendapatkan ukuran dan warna yang sesuai dengan pesanan Anda. Terima kasih sudah menghubungi saya. Namun, meskipun ia sudah memberikan solusi, Salsa tetap merasa cemas. Kesalahan seperti ini bisa merusak reputasinya, terutama ketika ia sedang berusaha untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam keadaan panik,
Salsa mengingat kembali semua hal yang telah ia pelajari. Pentingnya pengecekan stok yang lebih teliti, cara mengelola pengiriman dengan lebih baik, dan bagaimana menangani komplain dengan cepat dan profesional. Ia segera menghubungi layanan kurir untuk memproses pengembalian barang dan mengirimkan penggantinya tanpa biaya tambahan bagi pelanggan. Salsa juga menawarkan voucher diskon sebagai permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Meskipun itu semua memerlukan biaya tambahan, ia tahu bahwa pelanggan yang puas akan kembali lagi dan bahkan memberi ulasan yang lebih positif di masa depan. Setelah beberapa hari, Lita mengirimkan pesan lagi, kali ini dengan nada yang lebih ramah. "Terima kasih banyak, Salsa. Saya sudah menerima produk yang benar, dan saya sangat senang dengan pelayanan yang cepat dan responsif dari Anda. Saya akan membeli lagi di toko Anda. Terima kasih atas perhatiannya." Salsa merasa lega. Meskipun ada sedikit ketegangan di awal, ia berhasil mengatasi masalah itu dengan baik dan menjaga kepercayaan pelanggannya. Ia semakin yakin bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Ia tak bisa hanya berharap semuanya berjalan lancar tanpa adanya rintangan. Rintangan itu, justru, mengajarkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Salah satu aspek yang membuat Salsa merasa semakin optimis adalah bagaimana ia mulai merasakan hasil dari setiap usahanya. Beberapa bulan setelah ia mulai menjalankan toko online-nya, ia mencapai titik yang sangat membanggakan. Pendapatannya perlahan tapi pasti mulai meningkat. Bahkan, ada hari-hari di mana pendapatan dari toko online-nya mencapai lebih dari 1 juta rupiah dalam sehari. Itu adalah angka yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada awalnya, 1 juta rupiah per hari terasa seperti sebuah mimpi. Ia tahu bahwa ini bukanlah angka yang besar dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berbisnis lama. Namun bagi Salsa, itu adalah sebuah pencapaian besar. Itu berarti, segala usaha yang ia lakukan, dari begadang di malam hari, belajar dari kesalahan, memperbaiki sistem pengiriman, hingga memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan, mulai membuahkan hasil. Dengan pendapatan 1 juta rupiah sehari, Salsa merasa bahwa ia bisa lebih mandiri. Ia mulai mengalihkan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan stok barang dan memperluas jangkauan pemasarannya. Ia membeli perangkat yang lebih baik, termasuk kamera untuk mengambil foto produk dengan kualitas lebih tinggi dan software editing foto untuk mempercantik tampilan toko online-nya. Ia juga mulai berinvestasi pada iklan berbayar di media sosial untuk menarik lebih banyak pelanggan. Namun, meskipun pendapatan meningkat, Salsa tidak melupakan prinsip utamanya, memberikan pelayanan terbaik dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ia masih menyempatkan diri untuk menjawab setiap pesan pelanggan, memberikan rekomendasi produk, dan memastikan pengiriman selalu tepat waktu. Meskipun ia semakin sibuk, Salsa merasa puas karena ia tahu bahwa usaha dan dedikasinya tidak sia-sia. Setiap kali ia berhasil mengirimkan pesanan, ia merasa seperti menang. Setiap ulasan positif dari pelanggan menjadi sebuah penghargaan bagi kerja kerasnya. Salsa sadar bahwa ini baru permulaan, dan meskipun perjalanan ini masih panjang, ia mulai merasakan bahwa ia bisa melangkah lebih jauh. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dengan ketekunan dan keberanian, ia bisa meraih apa yang ia inginkan. Brian, meskipun tidak mengetahui seluruh detail tentang usaha Salsa, mulai merasakan perubahan yang jelas. Ia mulai melihat Salsa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih bersemangat setiap hari. Salsa juga mulai berbicara lebih terbuka tentang usahanya, dan Brian pun mulai memberikan dukungan, meskipun dengan cara yang lebih ringan. Brian merasa bangga dengan apa yang telah dicapai Salsa, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti dunia bisnis online yang sedang dijalankan istrinya. Dengan pendapatan yang semakin meningkat, Salsa merasa semakin percaya diri. Ia tahu bahwa ia sedang berjalan di jalur yang benar. Ia terus berusaha, terus belajar,
dan terus berinovasi. Setiap tantangan baru yang datang tidak lagi membuatnya takut. Justru, ia menyadari bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Salsa semakin sibuk dengan perkembangan bisnis online-nya. Setiap hari, pagi hingga malam, ia bekerja tanpa henti. Setelah menyiapkan sarapan dan pekerjaan rumah, ia segera duduk di meja kerjanya, yang kini lebih sering digunakan untuk mengurus toko online daripada untuk aktivitas lain. Terkadang, Salsa merasa kelelahan, tetapi semangatnya untuk terus maju selalu berhasil mengusir rasa lelah itu. Pekerjaan rumah tetap ia lakukan dengan penuh perhatian, meskipun setiap langkah terasa semakin berat dengan banyaknya hal yang harus ia selesaikan. Brian, yang semakin terbiasa dengan rutinitas baru mereka, mulai melihat perubahan dalam kehidupan mereka. Meskipun ia merasa bangga dengan apa yang Salsa capai, ia juga khawatir melihat istrinya yang semakin sibuk. Salsa tidak lagi memiliki waktu luang seperti dulu. Setiap kali Brian pulang dari bekerja, ia sering menemukan Salsa sedang duduk di depan laptop atau handphone, mengetik dengan cepat atau mengecek laporan penjualan. Brian, meskipun tidak mengerti sepenuhnya tentang dunia online, merasa cemas melihat Salsa yang terlihat sangat sibuk, bahkan terkadang terlambat tidur. Namun, Salsa tidak memperlihatkan kelelahan itu di hadapan Brian. Ia memilih untuk menyembunyikan rasa lelahnya. Baginya, ini adalah proses yang harus dijalani. Setiap usaha, setiap malam yang terlewat tanpa tidur, setiap detik yang ia habiskan untuk merancang strategi atau mengatur stok barang, adalah langkah kecil menuju tujuannya. Salsa tahu bahwa ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tidak bisa berhenti sekarang. Tidak dengan sejauh ini ia telah berjuang. Namun, satu hal yang ia sembunyikan adalah kenyataan bahwa meskipun ia terus berkembang, keluarganya, terutama keluarga Brian, masih saja memandang rendah dirinya. Suatu hari, saat Salsa sedang sibuk mengemas pesanan dan Brian sedang duduk di ruang tamu, Armand, kakak laki-laki Brian yang terkenal dengan sikapnya yang selalu merendahkan orang lain, datang berkunjung lagi. Kali ini, ia membawa serta teman-temannya, kolega-koleganya yang datang untuk berbicara tentang proyek besar yang baru saja mereka kerjakan. Saat mereka berbincang dengan Brian di ruang tamu, Salsa yang baru saja selesai mengemas beberapa pesanan dan hendak menuju dapur, terdengar suara Armand yang melontarkan sindiran tajam. Brian, aku dengar istrimu mulai sibuk sekarang, ya? Bisnis online katanya? Sungguh aneh. Ya, seorang wanita sepertinya memilih bekerja dari rumah ketimbang melakukan hal yang lebih bermanfaat. Armand tertawa kecil. Seakan candanya adalah hal yang lucu. Namun, Salsa yang mendengarnya dari dapur merasa dadanya sesak. Ia tak bisa menahan perasaan itu. Semua yang ia lakukan seakan dianggap tidak berarti oleh orang-orang di sekitarnya. Mengelola bisnis online, yang memberinya kebebasan finansial dan semakin menunjukkan hasil, seakan dianggap remeh hanya karena tidak tampak dengan mata kasar. Tapi Salsa tetap diam. Ia tidak akan menjelaskan, tidak akan mengungkapkan segala sesuatu yang telah ia capai selama ini. Ia tahu, meskipun ia mencoba menjelaskan, Armand atau keluarga Brian yang lain tidak akan pernah benar-benar mengerti. Brian yang mendengar itu hanya tersenyum kaku. Ia merasa terjepit antara keluarganya yang selalu memandang rendah Salsa dan istri yang sangat ia cintai. Ia tahu bahwa Salsa telah berjuang keras, bahwa ia telah mengorbankan banyak hal untuk bisa berdiri sejajar dengan dunia ini. Namun, Brian juga tidak bisa sepenuhnya membela Salsa. Ia terlalu pasrah dan takut mengecewakan keluarganya. Salsa bisa merasakannya. Ketika Brian hanya diam, tidak membela dirinya, ia merasakan hatinya kembali terluka. Namun, kali ini ia memilih untuk menahan luka itu, membiarkannya hanya menjadi kenangan yang disimpan dalam diam.
Ia tidak akan membiarkan hal seperti itu merusak semangatnya. "Terima kasih atas masukannya, Armand," kata Salsa akhirnya, dengan suara yang tetap tenang meskipun hatinya terasa sakit. "Saya cukup bahagia dengan apa yang saya lakukan. Saya rasa setiap orang punya pilihan untuk hidup sesuai dengan apa yang mereka yakini." Salsa berusaha tetap tersenyum, meskipun ia tahu bahwa Armand hanya menganggapnya sebagai wanita yang kurang beruntung karena memilih jalan yang berbeda dari mereka. Ia tahu bahwa meskipun keluarganya terus menghina atau meremehkan, ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus maju. Pelanggannya mulai kembali lagi, bisnis online-nya mulai stabil, dan lebih banyak orang yang mulai mengenal toko kecilnya. Dari yang tadinya hanya sekadar istri Brian yang tidak punya pendapatan, kini ia sudah memiliki pelanggan yang setia, dan pendapatan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, Salsa tidak membiarkan kebanggaan itu mengubah dirinya. Ia tetap sama, tetap rendah hati, tetap terus bekerja keras tanpa pamer atau menunjukkan apapun yang bisa memancing komentar negatif. Setiap kali ia berhasil mencapai target penjualan, setiap kali ada pelanggan yang memberikan ulasan positif, ia merasa bahwa usaha yang ia lakukan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana ia bisa membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Brian, meskipun tidak tahu banyak tentang dunia yang dijalani Salsa, mulai menyadari perubahan besar yang terjadi dalam diri istrinya. Ia melihat betapa Salsa lebih percaya diri, lebih bahagia, meskipun terus bekerja keras. Ia mulai memahami bahwa meskipun Salsa tidak selalu mengungkapkan perasaannya, ia sebenarnya sudah melangkah jauh dalam hidupnya. Satu malam, setelah makan malam, Brian duduk di samping Salsa yang sedang menulis catatan untuk stok barang. "Salsa," katanya dengan suara lembut, "aku bangga padamu. Aku tahu aku belum banyak membantu, tapi aku melihat bagaimana keras kamu bekerja. Aku mendukungmu, meskipun aku masih belum sepenuhnya mengerti." Salsa menatap Brian dengan mata yang penuh kasih, meskipun sedikit kesedihan masih menyelip di hatinya. "Terima kasih, Brian. Itu sudah cukup buatku. Aku tidak mengharapkan apapun selain kamu berdiri di sampingku." Meskipun keluarganya masih saja meremehkan usaha Salsa, ia tidak peduli lagi. Ia tahu bahwa perubahan besar tidak akan datang dalam sekejap. Ia tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain. Yang penting baginya sekarang adalah dirinya sendiri, dan perjalanan panjang yang masih harus ia tempuh. Salsa belajar bahwa perjuangannya bukan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk membuktikan bahwa ia bisa meraih apa yang ia inginkan, dengan kerja keras dan ketekunan. Setiap langkah Salsa kini terasa semakin ringan. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang meremehkan, ada banyak hal yang bisa ia capai dengan tekad dan kerja keras. Dan lebih dari itu, ia sadar bahwa meskipun keluarganya tidak mengerti, ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari sekadar apa yang mereka lihat. Setelah berbulan-bulan bekerja tanpa mengenal lelah, Salsa merasa kini waktunya untuk membuka diri kepada Brian mengenai apa yang telah ia capai. Selama ini, ia menjaga usahanya dengan penuh kerahasiaan, tak ingin membuat Brian khawatir atau merasa terbebani. Namun, kini ia merasa bahwa sudah saatnya berbagi hasil dari usaha yang telah ia bangun. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, Salsa duduk di meja makan bersama Brian. Kali ini, ia memutuskan untuk berbicara dengan serius. Brian yang sedang membaca surat kabar sejenak menurunkan pandangannya dan melihat Salsa yang tampak sedikit gelisah, tapi juga penuh keyakinan. Salsa menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Brian, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Salsa. Suaranya tenang, meskipun ada perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. "Aku sudah memulai usaha online sejak beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang, penghasilanku sudah cukup besar.
Aku bisa menghasilkan sekitar 1 juta sehari. Brian terdiam. Tatapannya berubah serius. Ia terkejut, hampir tidak percaya. Kamu mulai bisnis online? Tanya Brian pelan, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Salsa mengangguk, lalu melanjutkan. Iya, aku tidak ingin memberitahumu sebelumnya, karena aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani. Aku tahu kita sudah cukup dengan penghasilanmu. Tapi aku ingin memberitahumu sekarang, karena aku mulai merasa lebih yakin dengan apa yang aku lakukan. Aku bisa menghasilkan uang dengan cara yang aku pilih. Brian terdiam beberapa saat, mencerna kata-kata Salsa. Reaksinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga dan terkesan dengan usaha dan ketekunan Salsa. Namun, di sisi lain, rasa bersalah mulai merayapi pikirannya. Ia merasa telah gagal mendukung istrinya, bahkan terkadang lebih memilih diam saat keluarganya merendahkan Salsa. Ia merasa tidak cukup membela, tidak cukup menjadi pasangan yang seharusnya berada di sisi Salsa dalam setiap perjuangannya. Salsa, Brian akhirnya membuka suara. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu kamu sudah begitu keras berusaha. Aku merasa seharusnya aku lebih memperhatikanmu. Aku merasa bersalah karena tidak pernah benar-benar membela kamu, terutama saat keluarga kita merendahkanmu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Salsa merasakan ketulusan dalam suara Brian, dan meskipun ada rasa kecewa yang dulu ia simpan dalam hati, ia tahu bahwa Brian bukanlah orang yang jahat. Brian adalah orang yang lembut, yang selalu berusaha menghindari konflik. Namun, terkadang itu membuatnya terjebak dalam ketidakberdayaan. Salsa menggenggam tangan Brian, mengusapnya dengan lembut. Aku tahu, Brian, jawab Salsa dengan lembut. Aku tidak ingin kamu merasa bersalah. Aku juga tidak ingin kamu merasa tertekan karena apa yang aku lakukan. Tapi aku ingin kita mulai bangkit bersama. Aku sudah mulai ini, dan aku ingin kamu belajar bersama aku. Aku ingin kita saling mendukung. Aku percaya, jika kita berdua bekerja sama, kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Brian menatap Salsa dengan mata yang penuh dengan kebanggaan dan kekaguman. Ia bisa melihat betapa kuatnya Salsa, betapa gigihnya dia mengejar mimpi-mimpi kecilnya, tanpa mencari pengakuan dari orang lain. Brian merasa terinspirasi, meskipun perasaan bersalah itu masih membayangi dirinya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan lebih banyak untuk mendukung Salsa, untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Brian, aku ingin kita berdua belajar bersama. Aku tahu aku sudah memulai ini seorang diri, tapi aku ingin kamu ikut dalam perjalanan ini. Bisnis ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Aku ingin kita sama-sama berkembang, bersama-sama. Ujar Salsa dengan penuh semangat. Kita sudah cukup lama hidup dalam ketidakpastian. Mari kita bangkit. Kita cari cara untuk berkembang bersama. Brian merasa ada sesuatu yang besar mengalir dalam dirinya setelah mendengar kata-kata Salsa. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk mengubah segala sesuatu. Mungkin selama ini ia hanya menjadi pengamat dalam hidup Salsa, tapi sekarang ia tahu, ia tidak bisa terus seperti itu. Ia harus ikut terlibat, bukan hanya dalam hal pekerjaan, tetapi dalam segala aspek kehidupan mereka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Brian merasa ada harapan yang menyala dalam dirinya. Harapan yang datang dari Salsa yang penuh semangat. Salsa, kata Brian pelan, suaranya mulai tegas. Aku janji, aku akan lebih mendukungmu. Aku akan belajar. Aku akan bantu kamu. Aku tidak akan hanya diam lagi. Salsa tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Brian. Itu berarti banyak bagi aku. Malam itu, mereka berdua berbicara lebih banyak tentang masa depan,
tentang bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk mewujudkan mimpi mereka. Salsa menjelaskan beberapa ide bisnis yang ingin ia kembangkan lebih lanjut, dan Brian mulai tertarik. Ia juga memberi saran tentang beberapa hal yang mungkin bisa membantu usaha Salsa, meskipun ia masih banyak yang harus dipelajari. Salsa senang melihat Brian mulai tertarik untuk ikut terlibat. Mereka merencanakan untuk memulai beberapa hal baru, mulai dari mencari cara untuk memperluas pasar, hingga memikirkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan penghasilan. Keputusan Salsa untuk membuka usaha ini ternyata tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga mengubah hubungan mereka. Brian yang dulu hanya merasa khawatir dan bingung kini mulai menemukan arah, dan yang terpenting, mereka mulai berbicara tentang masa depan mereka bersama. Salsa tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, tetapi kali ini, ia tidak akan melakukannya sendirian. Brian siap menjadi bagian dari perjalanan itu. Kepercayaan diri Salsa semakin tumbuh. Ia tidak hanya merasa bangga dengan apa yang telah ia capai, tetapi juga dengan keputusan untuk melibatkan Brian dalam perjalanan bisnisnya. Ia tahu bahwa mereka berdua bisa mencapainya bersama. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan untuk gagal. Bersama Brian, ia merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang datang di depan. Malam itu, setelah perbincangan yang panjang dan penuh semangat, Salsa tidur dengan perasaan yang ringan. Ia tahu bahwa dengan Brian di sisinya, mereka akan bisa mencapai lebih banyak hal. Mimpi-mimpi mereka kini menjadi lebih nyata, lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Salsa merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Bersama, mereka akan mencapai apa yang mereka impikan. Setelah percakapan malam itu, Salsa merasa lebih termotivasi dan penuh semangat untuk melebarkan sayap usahanya. Bersama Brian, mereka merancang beberapa langkah baru untuk mengembangkan bisnis online yang telah ia mulai. Salsa tahu bahwa untuk bisa berkembang lebih besar, ia tidak bisa lagi mengandalkan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk merekrut admin yang akan membantunya menangani pesanan, mengelola media sosial, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin lainnya. Ini adalah langkah besar baginya, karena itu berarti ia harus mempercayakan sebagian tanggung jawab kepada orang lain. Namun, dengan pertumbuhan pesanan yang semakin meningkat, Salsa merasa itu adalah langkah yang tepat. Salsa juga memutuskan untuk memperbesar skala usahanya dengan menyewa gudang kecil untuk menyimpan stok barang. Sebelumnya, barang-barang yang ia jual hanya disimpan di ruang tamu rumah mereka. Namun seiring dengan banyaknya pesanan dan keterbatasan ruang, ia tahu bahwa gudang yang lebih besar adalah solusi yang tepat. Dengan bantuan Brian, mereka mencari tempat yang strategis namun terjangkau, dan akhirnya menemukan sebuah gudang kecil yang cukup luas dan dekat dengan rumah. Gudang itu bukan hanya menjadi tempat penyimpanan barang, tetapi juga menjadi pusat distribusi yang lebih efisien. Selain itu, Salsa juga mulai membeli peralatan yang lebih canggih untuk membantu kelancaran bisnisnya. Dengan uang yang ia hasilkan dari penjualan, ia membeli mesin label, printer barcode, dan alat pengemasan yang lebih efisien. Semua peralatan itu dibeli untuk meningkatkan kualitas kerja dan mempercepat proses pengiriman, karena ia tahu bahwa kepuasan pelanggan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman. Salsa juga mempekerjakan beberapa karyawan tambahan untuk membantu mempersiapkan pesanan dan mengelola stok barang. Ia merasa lega bisa berbagi beban kerja dengan orang lain, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa tanggung jawabnya semakin besar. Sementara itu, keluarga Brian, yang sejak awal hanya melihat usaha Salsa dengan mata sebelah, mulai menyadari adanya perubahan besar. Mereka sering datang ke rumah untuk mengunjungi Brian dan Salsa, dan mereka mulai memperhatikan hal-hal yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Setiap kali mereka datang, ada saja kurir yang datang untuk mengantarkan barang, dengan paket-paket yang semakin banyak.
Salah satu dari saudara Brian, Vera, yang sebelumnya sering mencibir Salsa, mulai bertanya-tanya tentang perubahan yang terjadi. "Wow, Salsa, kurir datang lagi? Kamu mulai jadi sangat sibuk, ya?" kata Vera dengan nada mencurigakan suatu pagi ketika ia datang berkunjung bersama suaminya. "Kamu sudah mulai buka toko yang lebih besar atau bagaimana?" Salsa hanya tersenyum, tetap tenang dan tidak menunjukkan kegembiraannya yang sebenarnya. "Iya, ada beberapa pengiriman yang harus segera dikirimkan, jadi mereka datang lebih sering sekarang," jawab Salsa dengan santai, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. "Tapi ini hanya sementara. Saya hanya ingin memastikan bahwa semua barang sampai ke pelanggan dengan tepat waktu." Vera hanya mengangkat bahu, tidak terlalu percaya dengan jawaban Salsa, tetapi juga tidak berani bertanya lebih lanjut. Namun, ia mulai merasa curiga. "Kurirnya datang hampir setiap hari, ya? Berarti bisnis kamu mulai besar, kan?" Vera mencoba mengorek lebih jauh. Salsa tetap tenang, tidak memberi penjelasan lebih detail. Ia tahu bahwa berbicara lebih banyak hanya akan memancing lebih banyak komentar sinis. Ia lebih memilih untuk terus bekerja dan berkembang diam-diam. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain, apalagi dari keluarga Brian yang seringkali merendahkannya. Keluarga Brian, meskipun masih mencibir dan kadang-kadang bertanya-tanya tentang usaha Salsa, mulai merasa ada yang aneh. Ada perubahan yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Armand, yang selalu menganggap usaha Salsa hanyalah sebuah proyek sampingan yang tidak akan bertahan lama, mulai melihat banyak kurir yang datang mengantarkan barang. Ia juga mulai menyadari bahwa Salsa tidak hanya menjual barang kecil-kecilan lagi, tetapi sudah mulai menjual produk yang lebih bervariasi. Armand yang dulu selalu menilai remeh kini mulai merasa curiga. Salsa memang selalu bisa saja membuat kejutan, gumamnya dalam hati. Namun, Salsa tidak ingin memberikan mereka alasan untuk meragukan usahanya. Setiap kali ada yang bertanya tentang bisnisnya, ia hanya menjawab dengan singkat dan tidak pernah berlebihan. Ia tahu bahwa apapun yang ia capai, apapun yang ia lakukan, hanya akan dinilai berdasarkan hasilnya, bukan berdasarkan omongan atau persepsi orang lain. Ia tidak akan membiarkan komentar negatif merusak semangatnya. Brian, yang semakin terlibat dalam proses kerja Salsa, mulai merasa bangga dengan setiap pencapaian yang mereka raih. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti dunia bisnis online yang dijalankan Salsa, ia bisa merasakan perubahan yang besar dalam diri istrinya. Salsa kini lebih percaya diri, lebih bersemangat, dan lebih berani mengambil risiko. Ia bisa melihat betapa kerasnya Salsa bekerja dan bagaimana setiap keputusan yang diambil selalu penuh dengan pertimbangan yang matang. Brian, meskipun tidak langsung terjun ke dalam operasional bisnis, mulai memberi dukungan penuh kepada Salsa. Ia membantu dalam hal-hal yang ia kuasai, seperti mencari lokasi gudang, bernegosiasi dengan supplier, dan merencanakan strategi keuangan. Meskipun keluarga Brian masih tidak sepenuhnya mendukung usaha Salsa, Brian merasa lega dan semakin bangga dengan pencapaian Salsa. Ia mulai mengakui bahwa selama ini, ia telah meremehkan kemampuan Salsa untuk bangkit dan sukses. Brian tahu bahwa Salsa telah mengubah dirinya, dan tidak hanya itu, ia juga telah mengubah kehidupan mereka. Suatu hari, ketika Salsa sedang memeriksa laporan keuangan dan mengecek status pengiriman barang, Brian duduk di sampingnya. "Salsa," katanya dengan suara lembut, "aku benar-benar bangga padamu. Aku tahu aku belum banyak membantu, tapi sekarang aku sadar betapa besar usaha yang telah kamu lakukan. Aku ingin kita terus berkembang bersama. Aku siap belajar lebih banyak dan ikut terlibat." Salsa menatap Brian dengan senyum tulus. "Aku senang kamu bisa mulai melihat itu, Brian. Aku ingin kita berdua bisa berkembang bersama.
Aku sudah memulai ini sendirian, tapi aku ingin kamu ikut serta. Kita bisa mengubah banyak hal bersama. Brian mengangguk, merasakan kedalaman cinta dan rasa syukur yang baru tumbuh dalam dirinya. Ia merasa bersyukur memiliki Salsa, wanita yang tidak hanya cerdas dan kuat, tetapi juga penuh kasih dan pengertian. Salsa, yang dulunya hanya seorang istri dengan pekerjaan rumah tangga sederhana, kini telah berkembang menjadi sosok yang mandiri dan inspiratif. Brian tahu bahwa bersama Salsa, mereka bisa mencapai lebih banyak hal. Salsa kembali melanjutkan pekerjaannya, meskipun di luar sana keluarga Brian masih mencibir, masih belum sepenuhnya memahami apa yang ia lakukan. Namun, Salsa tahu satu hal, sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa tetap tegar meskipun tidak ada yang melihat, ketika kita tetap bekerja keras tanpa mencari pengakuan, dan ketika kita membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu. Dan itulah yang Salsa rasakan setiap hari, kemenangan kecil yang semakin mendekatkannya pada impian besarnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Salsa semakin merasa bahwa bisnis yang ia bangun sudah cukup stabil. Ia merasa lebih percaya diri, lebih tenang, meskipun masih ada banyak hal yang harus ia hadapi. Keputusan untuk menyewa gudang dan membeli peralatan baru mulai membuahkan hasil. Penjualan semakin meningkat, dan lebih banyak pelanggan setia yang datang. Meskipun masih ada keraguan dari keluarga Brian, Salsa tidak peduli lagi. Ia tahu bahwa usaha yang ia bangun dengan susah payah ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, rumah tempat ia tinggal bersama Brian dan keluarganya. Meskipun rumah tersebut cukup besar dan nyaman, Salsa merasa terkurung dalam bayang-bayang keluarga Brian yang selalu merendahkannya. Setiap kali mereka berkumpul, setiap kali ada acara keluarga, ia merasa seperti orang luar yang tidak pernah diterima sepenuhnya. Terlebih lagi, ia seringkali harus mendengar sindiran dan hinaan yang tidak pernah ia harapkan dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Salsa memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengambil langkah besar. Ia ingin membeli rumah ini, rumah yang selama ini menjadi tempat ia merasa tidak dihargai. Tentu saja, ini bukan keputusan yang mudah. Meskipun Brian tidak pernah menghalangi, ia juga tidak benar-benar memahami betapa pentingnya bagi Salsa untuk memiliki kendali atas rumah tersebut. Salsa tahu bahwa keluarga Brian masih memiliki hak atas rumah itu, meskipun mereka tidak tinggal di sana. Namun, ia merasa bahwa membeli rumah ini adalah langkah simbolis yang akan mengubah segala sesuatu. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa memiliki sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Dengan tekad yang bulat, Salsa memulai proses untuk membeli rumah itu. Ia menghubungi notaris untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Uang yang ia tabung dari hasil bisnisnya dan penjualan produk-produk online akhirnya cukup untuk menutupi biaya pembelian rumah tersebut. Dalam diam-diam, Salsa menyelesaikan seluruh proses jual beli tanpa memberitahukan siapapun, termasuk Brian. Ia tahu bahwa ini akan menjadi kejutan besar, tetapi ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk membuktikan bahwa ia mampu membuat keputusan besar dalam hidupnya. Setelah beberapa minggu proses administrasi, akhirnya Salsa berhasil membeli rumah tersebut. Surat kepemilikan baru sudah di tangan. Ketika semua beres, Salsa duduk sendiri di ruang tamu rumah tersebut, memandangi surat-surat yang kini sah menjadi miliknya. Ada perasaan campur aduk yang ia rasakan. Bahagia karena akhirnya ia bisa memiliki rumah ini, dan lega karena akhirnya ia bisa mengakhiri rasa terpinggirkan yang selama ini menggelayuti hatinya. Tapi ada juga rasa cemas yang datang. Bagaimana jika keluarga Brian marah atau merasa tersinggung dengan keputusannya? Beberapa hari setelah proses pembelian selesai, keluarga Brian datang ke rumah mereka seperti biasa. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi. Armand dan Vera,
bersama beberapa anggota keluarga lainnya, datang untuk membicarakan beberapa hal yang mereka anggap penting. Saat mereka masuk ke ruang tamu dan melihat rumah yang semakin terlihat lebih rapi dan tertata, suasana terasa sedikit aneh. Mereka mulai saling memandang dengan pandangan yang sedikit mencurigakan. Salsa, yang sedang duduk di ruang tamu, tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk dengan tenang, menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, tanpa pemberitahuan sebelumnya, Armand mulai membuka pembicaraan dengan nada sinis, seperti biasa. "Salsa," katanya, "rumah ini sudah terlalu besar untukmu, kan? Ada rencana apa lagi sekarang? Kau sudah merasa cukup nyaman di sini." Salsa, meskipun hatinya sedikit tergores, tetap tenang. Ia tidak ingin terlibat dalam perdebatan yang tidak akan membawa hasil. Namun, kali ini ia memutuskan untuk menjawab dengan cara yang berbeda. Ia berdiri dari kursi, mengambil selembar surat dari meja, dan berjalan menuju Armand yang masih duduk dengan sikap merendahkan. "Armand," Salsa mulai dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan. "Kamu bertanya tentang rumah ini? Ini adalah rumahku sekarang." Salsa menyerahkan surat kepemilikan baru yang telah ditandatangani kepada Armand. Mata Armand membelalak saat membaca surat tersebut. Ia terdiam sejenak, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia baca. Ini milikmu?" tanyanya, hampir tidak percaya. Salsa mengangguk, tanpa ragu. "Iya. Saya sudah membeli rumah ini dari orang tua Brian. Ini sekarang menjadi milik saya," jawabnya dengan tegas. "Dan saya tidak ingin ada yang meragukan keputusan saya. Ini adalah hak saya, dan saya ingin kalian menghargainya." Keadaan menjadi hening seketika. Semua mata anggota keluarga Brian yang hadir di ruang tamu terfokus pada Salsa dan surat yang ia pegang. Merekalah yang biasanya merendahkan, yang selalu memandangnya sebelah mata, kini terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka terkejut, bahkan terperangah, karena tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Salsa bisa melakukan hal sebesar ini tanpa sepengetahuan mereka. Brian, yang sejak awal tidak tahu tentang keputusan Salsa untuk membeli rumah tersebut, tampak terkejut namun merasa bangga. Ia memandang Salsa dengan mata yang penuh rasa kagum. Ia menyadari bahwa istrinya telah mengambil langkah besar. Langkah yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa terharu dan bangga yang ia rasakan pada saat itu. Salsa, yang selama ini tidak pernah banyak berbicara tentang keinginannya, telah membuktikan bahwa ia bisa mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Mereka yang hadir di ruang tamu pun akhirnya terdiam. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi sindiran. Semua serasa terhenti begitu saja. Armand, yang biasanya penuh dengan komentar sinis, hanya bisa menatap Salsa dengan bingung. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Keadaan benar-benar terbalik. Dulu mereka selalu merendahkan Salsa, tetapi kini Salsa lah yang mengendalikan situasi ini. Beberapa saat kemudian, Vera yang biasanya tidak bisa diam, membuka mulut. Aku tidak tahu," katanya pelan. Suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Aku tidak tahu bahwa kamu sudah membeli rumah ini, Salsa." Salsa hanya tersenyum kecil. Tidak ada kebanggaan yang berlebihan dalam senyumannya. "Aku tidak perlu memberitahukan kalian apa yang aku lakukan. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa apa yang aku lakukan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Aku ingin kita semua bisa maju bersama. Tidak ada lagi yang perlu diragukan." Dengan kata-kata itu, suasana yang semula penuh dengan ketegangan perlahan berubah. Anggota keluarga Brian mulai merasa bahwa mereka telah terlalu cepat menghakimi Salsa. Mungkin mereka tidak sepenuhnya mengerti tentang apa yang telah ia lakukan, tetapi mereka mulai melihat bahwa Salsa tidak lagi menjadi wanita yang mereka pandang sebelah mata. Ia telah berubah,
menjadi seseorang yang tidak hanya mampu mempertahankan dirinya, tetapi juga mampu mengambil keputusan besar yang bisa mengubah hidup mereka semua. Di akhir pertemuan itu, suasana yang tadinya penuh dengan kebencian dan ketidakpercayaan, perlahan-lahan berubah menjadi lebih tenang. Salsa tetap tenang. Tidak ada kebanggaan berlebihan yang ia tunjukkan. Ia tahu bahwa langkah ini adalah miliknya, dan ia tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun selain dirinya sendiri. Kini, rumah yang sebelumnya menjadi simbol ketidakadilan baginya, telah berubah menjadi bukti nyata dari perjalanan panjangnya untuk mandiri dan dihargai. Keadaan yang semula terbalik, kini justru memberi Salsa kekuatan untuk terus maju dan memperjuangkan apa yang benar-benar menjadi haknya. Beberapa minggu setelah Salsa membeli rumah tersebut, perubahan yang tidak terduga mulai terjadi di lingkungan mereka. Keluarga Brian yang dulu selalu meremehkan Salsa, baik secara langsung maupun tidak, kini mulai menghindari pertemuan-pertemuan keluarga. Armand, yang biasanya penuh dengan sindiran dan keangkuhan, tidak lagi sering datang berkunjung. Begitu juga dengan kakak-kakak Brian yang lainnya, yang sebelumnya selalu merasa lebih unggul karena karir mereka yang sukses. Ada yang menjadi polisi, insinyur, dan bekerja di posisi-posisi bergengsi, mulai menarik diri dari hubungan dengan Salsa dan Brian. Salsa menyadari perubahan ini, meskipun ia tidak pernah mengungkapkan apapun. Ia hanya melihat dan merenung dalam diam. Dulu, mereka sering menganggapnya rendah karena statusnya yang tidak menonjol. Mereka sering memandang sebelah mata, bahkan di beberapa kesempatan, mereka memperlakukan Salsa seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak pernah menyembunyikan pandangan mereka bahwa Salsa hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Namun, kini semuanya berubah. Setiap kali Salsa bertemu dengan mereka di acara keluarga, mereka tampak menghindari percakapan dengan Salsa. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi komentar pedas tentang bisnis rumahan yang dulu mereka anggap remeh. Bahkan, ketika ada kesempatan, mereka mengalihkan pembicaraan ke arah lain, menghindari membahas usaha Salsa yang kini mulai terlihat sukses. Salsa bisa merasakan kejanggalan itu, sebuah perasaan malu yang mulai menyelimuti mereka. Mereka yang dulu meremehkan sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa bisnis rumahan yang mereka anggap kecil-kecilan itu malah berhasil tumbuh, berkembang, dan memberi hasil yang lebih baik daripada pekerjaan mereka yang terikat dengan jam kerja dan aturan yang ketat. Polisi yang dulu sering menghina Salsa dengan kata-kata, hanya bisa jadi istri, tidak punya penghasilan, kini tampak lebih berhati-hati. Insinyur yang dulu tidak ragu mencibir, kini mulai merasa canggung saat bertemu dengan Salsa. Mereka yang dulu selalu merasa lebih pintar, lebih terhormat, kini harus mengakui bahwa dalam hal ini, Salsa yang dulu mereka anggap lemah justru berhasil melampaui banyak dari mereka. Keberhasilan Salsa dalam membangun bisnis online-nya yang berkembang pesat dan mampu menghasilkan uang lebih banyak dari yang mereka bayangkan membuat mereka terdiam. Mereka tak bisa lagi mengabaikan pencapaian Salsa dengan begitu saja. Armand, yang sebelumnya selalu merendahkan, kini mulai jarang berbicara dengan Salsa. Bahkan, saat mereka bertemu di acara keluarga, ia lebih memilih untuk berbicara dengan anggota keluarga yang lain. Salsa tidak marah, tidak kecewa, ia justru merasa lebih lega. Baginya, perubahan itu adalah bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Keluarganya, yang dulu merendahkannya, kini mulai merasakan perubahan yang tak bisa mereka abaikan. Salsa tidak membutuhkan pengakuan dari mereka, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah ia telah berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari yang mereka kira. Setiap kali Brian melihat perubahan itu, ada campuran rasa bangga dan penyesalan dalam dirinya. Ia bangga pada Salsa yang telah berubah menjadi wanita yang mandiri dan sukses. Namun, di sisi lain, ia merasa menyesal karena ia tidak cukup membela Salsa sebelumnya. Keluarganya tidak pernah menyadari betapa besar usaha Salsa.
Brian tahu bahwa selama ini, ia terlalu pasrah dan tidak tegas dalam menghadapi tekanan dari keluarganya. Ia menyesal karena tidak cukup memberi ruang bagi Salsa untuk berkembang, dan terlalu banyak menyerahkan keputusan-keputusan besar pada orang lain. Pada suatu malam, setelah pertemuan keluarga yang berlangsung hening, Brian dan Salsa duduk bersama di ruang tamu rumah mereka. Brian memandang Salsa dengan tatapan penuh kekaguman. "Aku sangat bangga padamu, Salsa. Kamu sudah mengubah banyak hal dalam hidup kita," katanya dengan suara penuh emosi. "Aku tahu, aku terlambat menyadarinya, dan aku sangat menyesal karena tidak lebih mendukungmu sejak awal." Salsa tersenyum lembut dan menggenggam tangan Brian. "Aku tidak menginginkan pengakuan dari mereka, Brian. Yang aku inginkan adalah kita bisa berkembang bersama, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan ini. Aku ingin kita menjadi lebih kuat bersama." Brian mengangguk, merasakan semangat yang luar biasa dalam kata-kata Salsa. Ia mulai menyadari bahwa Salsa tidak hanya sukses dalam hal bisnis, tetapi juga dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka berdua. Keberhasilan Salsa bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana ia bisa mengubah keadaan dan memberi dampak positif pada kehidupan mereka. Suatu hari, ketika semua administrasi rumah baru selesai dan mereka siap pindah, Salsa dan Brian memutuskan untuk tinggal di rumah baru mereka. Rumah yang lebih sederhana, namun lebih berarti. Rumah yang kini milik mereka. Tempat yang mereka bangun bersama dari nol. Walaupun tidak sebesar rumah yang sebelumnya mereka tinggali, rumah baru ini memberi mereka kebebasan yang selama ini mereka rindukan. Di rumah ini, mereka tidak lagi merasa terperangkap dalam bayang-bayang keluarga Brian yang selalu merendahkan. Di rumah baru ini, mereka bisa mulai menulis babak baru dalam kehidupan mereka, tanpa ada gangguan, tanpa ada perasaan terasingkan, dan tanpa rasa rendah diri. Pindah ke rumah baru itu memberi kedamaian tersendiri bagi Salsa. Ia merasa lebih bebas untuk berkembang, lebih bisa menikmati hasil jerih payahnya, dan lebih bisa fokus pada impian-impian mereka yang lainnya. Brian juga mulai lebih terlibat dalam bisnis Salsa. Mereka bekerja sama untuk memperluas usaha, mencari peluang baru, dan saling mendukung. Setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama terasa lebih berarti, karena mereka tahu bahwa ini adalah hasil dari kerja keras yang mereka lakukan berdua. Di rumah baru ini, mereka tidak perlu lagi berpura-pura atau merasa terintimidasi. Salsa merasa lebih bahagia, lebih puas, dan lebih tenang. Di sini, ia bisa menjalani hidup dengan cara yang ia pilih, tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Brian, yang mulai lebih percaya pada kemampuannya dan pada kemampuan Salsa, merasa bahwa ini adalah titik balik dalam hidup mereka. Mereka berdua kini tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika mereka bekerja bersama, dan bahwa kebahagiaan mereka tidak tergantung pada pengakuan dari orang lain. Malam itu, di rumah baru yang sederhana namun penuh kebahagiaan, Salsa duduk di balkon bersama Brian. Mereka menikmati pemandangan malam yang tenang, dengan suara angin sepau-sepau dan cahaya lampu dari rumah-rumah tetangga yang jauh. Salsa menggenggam tangan Brian, dan dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah permulaan dari hidup yang lebih baik, yang lebih bermakna, dan yang lebih penuh kebahagiaan. "Mari kita terus maju, Brian. Bersama-sama," kata Salsa dengan senyum tulus. Brian menatap Salsa dengan penuh cinta, dan dengan percaya diri, ia menjawab, "Bersama-sama, Salsa. Tidak ada yang akan menghalangi kita lagi." Setelah mereka pindah ke rumah baru yang lebih sederhana namun penuh kebahagiaan, Salsa merasa bahwa hidupnya telah berubah dalam banyak hal. Ia tidak lagi terjebak dalam lingkungan yang selalu merendahkannya, dan ia bisa lebih bebas dalam mengembangkan diri. Meski begitu, Salsa tetap tidak melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal.
Keberhasilannya tidak membuatnya sombong atau berubah menjadi seseorang yang berbeda. Ia tetap rendah hati, selalu berusaha untuk membantu orang lain tanpa menuntut balasan. Bahkan, meskipun keluarganya masih meragukan keberhasilannya, Salsa tidak pernah berhenti berbuat baik, terutama pada Brian dan keluarganya. Salsa tahu betul bahwa meskipun keluarganya mungkin tidak pernah sepenuhnya mengerti perjalanan hidupnya, ia tidak bisa membiarkan rasa sakit itu menghentikan niat baiknya. Satu hal yang selalu ia pegang adalah prinsip untuk tidak membalas dendam atau berbicara kasar. Ketika kesempatan itu datang, Salsa membantu iparnya yang sedang kesulitan secara diam-diam, tanpa mengharapkan pengakuan atau pujian. Suatu hari, Vera, ipar Salsa yang pernah sering merendahkannya, datang mencari bantuan. Usahanya yang dulu dianggap lebih berhasil, kini sedang mengalami kesulitan. Vera yang merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya menghampiri Salsa. Dengan malu-malu, Vera mengungkapkan kesulitan yang ia hadapi dalam bisnisnya dan meminta sedikit saran. Tanpa ragu, Salsa membantu. Ia memberikan beberapa tips tentang cara memperbaiki pemasaran, bagaimana cara menata keuangan bisnis dengan lebih baik, dan bagaimana mengelola stok dengan lebih efisien. Salsa tidak menyebutkan apapun tentang bagaimana Vera dulu meremehkannya. Tidak pula ada rasa bangga atau kemenangan dalam dirinya. Ia hanya ingin membantu. Baginya, kebahagiaan bukanlah soal menunjukkan bahwa ia lebih unggul, melainkan tentang memberi, tentang membantu orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Brian yang melihat semua ini merasa sangat bangga pada Salsa. Ia menyaksikan bagaimana istrinya membantu keluarganya tanpa mengharapkan apapun, tanpa kebencian, tanpa dendam. Salsa telah mengajarkan Brian banyak hal, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup. Ia mengajarkan Brian tentang pentingnya ketulusan, kerja keras, dan bagaimana menjadi pribadi yang tidak pernah merendahkan orang lain, bahkan saat berada di posisi yang lebih kuat. Brian akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Salsa. Ia mulai tertarik untuk terjun ke dunia bisnis distribusi, dan Salsa dengan sabar membimbingnya. Mereka berdua mulai merancang strategi bersama untuk membangun usaha distribusi yang mereka impikan. Salsa yang sudah berpengalaman dengan bisnis online, memberikan banyak masukan berharga untuk membantu Brian memulai. Ia mengajarkan Brian bagaimana cara mengelola tim, bagaimana cara bernegosiasi dengan supplier, dan bagaimana cara menyusun rencana keuangan yang lebih efisien. Bersama-sama, mereka membangun bisnis distribusi kecil-kecilan yang mulai berkembang. Brian merasa sangat bersyukur karena memiliki Salsa di sisinya, seorang wanita yang bukan hanya cerdas dan mandiri, tetapi juga memiliki hati yang besar. Salsa tidak pernah berbicara kasar atau membalas dendam secara langsung kepada keluarganya. Ia tahu bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan yang didapat dengan cara yang elegan, tanpa perlu merendahkan orang lain. Keberhasilannya terasa begitu manis karena ia tidak perlu membuktikan apapun kepada orang-orang yang dulu meremehkannya. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatu yang ia lakukan, setiap usaha dan kerja keras yang ia curahkan, adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tanpa harus berbicara dengan nada tinggi atau merendahkan orang lain, Salsa telah menunjukkan bahwa orang yang rendah hati dan gigih dalam bekerja akan mendapatkan apa yang pantas ia capai. Suatu hari, Brian berkata kepada Salsa, "Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa begitu sabar dan tidak pernah membalas setiap hinaan yang datang. Aku bangga padamu. Aku tahu, tanpa kamu, aku mungkin tidak akan pernah punya keberanian untuk memulai usaha ini." Salsa tersenyum lembut, menyentuh tangan Brian dengan penuh kasih. Kita tidak perlu menjadi seperti mereka yang merendahkan orang lain, Brian. Kemenangan kita bukan diukur dari seberapa banyak orang yang kita kalahkan, tetapi dari seberapa banyak hati yang kita bantu, dan sejauh mana kita bisa tetap setia pada prinsip kita.
Brian menatap Salsa dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Ia menyadari bahwa Salsa telah mengajarkan padanya lebih dari sekadar cara berbisnis. Ia mengajarkan padanya nilai-nilai kehidupan yang jauh lebih penting, seperti kebesaran hati, kesabaran, dan tekad untuk tidak pernah menyerah. Dalam perjalanan mereka, Salsa dan Brian terus bekerja bersama, memperkuat bisnis distribusi mereka dan membantu satu sama lain untuk berkembang. Mereka tidak pernah melupakan asal-usul mereka, dan selalu berusaha untuk memberi yang terbaik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Setiap hari, mereka berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka, bersama-sama. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan dukungan satu sama lain, mereka bisa menghadapinya. Di akhir cerita, Salsa menyadari bahwa keluarga sejati bukanlah mereka yang ada di darah, bukan mereka yang selalu ada dalam pertemuan keluarga, tetapi mereka yang selalu mendukung dan menerima kita apa adanya, tanpa syarat. Keluarga sejati adalah mereka yang bersama kita dalam suka dan duka, yang tidak melihat kita dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita sebenarnya. Salsa dan Brian telah menemukan arti sejati dari keluarga, dan itu adalah perjalanan mereka bersama, membangun hidup yang lebih baik, penuh dengan cinta dan dukungan. Penutup. Sukses sejati adalah ketika kita bisa tetap rendah hati meskipun kita telah mengalahkan banyak rintangan dalam hidup, ketika kita bisa tetap memberikan tanpa mengharapkan balasan, dan ketika kita bisa menemukan kebahagiaan dalam memberi dan menerima dukungan. Pikir Salsa dalam hati saat duduk di rumah baru mereka, memandang Brian yang tersenyum di sampingnya. Mereka telah melalui banyak hal, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Mereka tahu bahwa dengan saling mendukung, tak ada yang tidak mungkin. Dan itulah kekuatan dari keluarga sejati. Mereka yang bersama kita, bukan hanya di saat kita berhasil, tetapi juga di saat kita jatuh, yang selalu ada di sisi kita, membimbing kita untuk bangkit. Dengan senyuman di wajah mereka, Salsa dan Brian menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk mengatasi semua tantangan yang ada di depan mereka.